di tubuhku, lemah letih dan susah yang aku bertemu. Obat cinta yang aku mau, tolong carikanlah untukku. Pala cekat-cekut jatuh hatiku melorot. Obat cinta yang aku mau, tolong berikanlah untukku. Badan panas dingin. Obat cinta yang aku mau, tolong berikanlah untukku. Badan panas dingin, makan minum pun tak ingin, hanya kamu yang ku rindu. Obat cinta yang aku mau, tolong carikanlah untukku. Pala cekat-cekot, jantung hatiku melorot, hanya kamu yang ku tunggu. Obat cinta yang aku mau, tolong berikanlah untukku. Badan panas dingin, makan minum pun tak ingin, hanya kamu yang ku rindu. Hanya kamu yang ku mau, hanya kamu yang ku mau. Wow, Medical Band. Senang banget ada Dharma dan ada Medical Band yang kali ini hadir di ruangan kita ya, di ruangan podcast kita. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang santai, mereka, ya pastinya. Tapi sebelum itu aku pengen tanya dulu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Dharma. Abang-abang yang luar biasa. Alhamdulillah. Dharma sehat? Aku sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Sudah vaksin. Panas ya ruangannya ya? Lumayan. Oke, sebelum kita ngobrolin lebih jauh nih dengan suara yang luar biasa, musikalitas yang luar biasa juga tadi, kita bakal bahas tentang karir. Tapi sebelum itu Dharma pengen tahu dulu, pengen kenal dulu lebih lanjut tentang member dari Medical Band ini. Mungkin boleh diperkenalkan satu persatu, Bang? Dari mana? Nah, Dari mana nih? Kanan, kiri, tengah? dari abang aja, dari kanan saya. Hai Bang. Nama saya Topan. Penjual. Ingat yang dulu. Alamat saya di Ungaus saya. Topan di gitaris. Oh, Topan. Nama saya udah paham lah ya. Muhammad Rizky Rahman Hasibuan. Saya sebagai vokalis Medical Band. Wow. Oh, ini yang ketua DPR itu. Mirip-mirip. DPR. Mirip aja. Oh, mirip. Iya, mirip. Bian di gitar. Oh, Dian di gitar. Oke. Ini kayak kami dulu loh. Waktu pertama masih culun-culun. Jadi kayak flashback gitu lagi ya. Benar. Lagi. Benar. Waktu promo-promo di media-media kayak gitu ya, di radio. Radio, ya. Kami sering di radio dulu. Mediatur. Iya. Mediatur. Oke. Nah, itu udah sedikit dapat bocoran loh kita Sobat Series FM tentang bagaimana perjalanan karir mereka merintis Medical Band ini sampai bisa dikenal oleh publik. Iya, benar. Nah, tapi sebelum Dharma tanya, sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, kira-kira Medical Band ini sendiri dibentuk di tahun berapa? Alhamdulillah Medical Band ini dibentuk di tahun 2009. Kami selesai berkarir di 2013. Wow. Okay. Walaupun waktunya sedikit ya. Tapi kami punya pengalaman yang luar biasa yang kami dapatkan terutama di dunia musik nih Dharma. 2009 ke 2013. Jadi sekitar 4 tahun. 4 tahun ya.
berkarir di dunia musik Iya. tanah air. Dan di tahun-tahun itu kita tahu lah ya bahwa apa namanya ya, band-band yang yang pada waktu itu mulai menggeliat gitu kan, istilahnya mereka mulai banyak banget. Sebenarnya waktu di tahun-tahun kami itu lebih banyak tumbuh boy band dan girl band waktu itu. Oh, Iya. Oke. Yang stylenya mirip Dharma gitu, ke Korea gitu ya. Iya, dari samping gitu. Kalau dari depan kayak korengan gitu ya. Tapi ya benar, pertanyaannya benar. kenapa nggak waktu itu ngebentuk boy band aja? Kan aku kayak keren nih Bang Topan kalau Iya, kami mungkin kayak lumba-lumba nanti. Korea. kalau Korea. Bisa jaga dia bocor. Jadi memang di tahun-tahun kami berkarir di dunia musik itu Oke. memang rezekinya mungkin nggak di band ya, di boy band dan girl band. Tapi saat itu juga kami tetap berupaya untuk melahirkan satu karya di dunia musik. Menjadi yang berbeda di tengah Ya. pasar musik yang Benar. waktu itu Saat itu didominasi. berbeda ya, bukan didominasi bukan band ya, tapi boy band dan girl band. Tapi apa yang melatar belakangi medical band itu dibentuk pada waktu itu? Karena kami berprofesi sebagai orang kesehatan ya, ada yang dokter, farmasi, dan juga yang lain. Nah, itulah makanya kita bentuk satu nama medical band. Supaya orang lebih mengingat bahwasannya medical band pasti berhubungan dengan profesi kesehatan dong pastinya. Nah, makanya itu kita bentuk dan kita legalkan, hak patenkan itu medical band. Wow. Ya. Wow. Ada hak paten. Mm-mm. Jadi apa ya, brandingnya tuh luar biasa Iya, pada waktu benar. itu ya, Iya. bahwa ini adalah satu band yang berdiri atau dibentuk pada saat di dunia musik Indonesia didominasi oleh girl band, Dan boy boy band. band. Tapi ini ada satu band yang memang di Dikemas ya. Dikemas. Ya. Di packagingnya bagus nih. packagingnya Ya. bagus Di saat itu. pada Saat itu. Pada saat Iya. itu. Dan ternyata berhasil dong ya sampai bisa Alhamdulillah. Sampai bisa masuk ke label Mhm. dan kita bisa berkarir di nasional. ngebahas tentang label dan karir nasional. Pasti itu bukan satu perjalanan yang satu Udah. malam doang. Bener. Pasti ada proses panjang, the long journey sampai ke titik itu. Nah, bisa diceritain Bang Rizky, Bang Dian dan juga Bang Topan, perjalanan dari daerah sampai bisa ke nasional dan akhirnya merintis karir secara profesional di sana. Kalau kita berbicara band Sumatera ya, atau band Medan, terkadang kami kalah dengan band-band yang ada di Jawa. Tapi kami coba berupaya untuk menjaga kualitas musik kami, sehingga kami bisa ketemu dengan salah satu label, Maha Record, yang waktu itu manajer kita Mas Acong ya. Dan kita di situ juga latihan kembali, baik saya selaku vokalis dan teman-teman yang ada di gitar maupun di alat musik yang lain. Nah, kita juga di situ berupaya untuk melahirkan satu karya musik, bahkan kita mini album, bahkan sampai ke album waktu itu. Wow. Tapi memang kalau untuk video klip nasional kita baru dua lagu yang kita sudah sudah video klip yang memang brandnya nasional, yang lain belum. Tapi memang kita hari ini walaupun medical band berakhir karirnya di 2013, tapi saat ini kita ingin berupaya medical band ini jadi satu brand. Bahwasannya apa? Anak-anak muda yang ada di daerah bisa juga berkarir seperti kami gitu loh. Nah, kami menjadi barometer, inspirasi Dan seperti bisa memotivasi untuk Bener. kalian anak-anak daerah yang mungkin punya mimpi besar. Bener. Sekarang apalagi pada waktu itu saja medical band bisa sampai nasional di Iya. posisi seperti itu. Iya. Apalagi di tahun 2022 ini di tengah teknologi berkembang. 2022, bukan 2020. Tadi 2002. 22. Salah tadi itu. Aku bilang tadi 2022. 20 ada duanya lagi. Nah, 2022. nah, ada spasi. Ribet ya. Ribet ya. Nah, jadi kan di 2022 ini perkembangan teknologi juga Iya. luar biasa gitu kan. Canggih lah Lebih dari canggih. zaman kami dulu kan. Kenapa dingin? Hal yang bisa dipelajari adalah dari perjalanan karir medical band.
pada waktu itu mereka bisa mendobrak sampai ke tingkat nasional, Iya. apalagi sekarang dengan orang udah tinggal upload video mungkin ya di sosial media mereka itu Kalau bisa dulu YouTube belum apa ya? seperti sekarang, Belum sekarang. belum masif seperti sekarang ya. Oke, Instagram juga kayak Belum, masih Facebook ya dulu ya. Twitter. Oh, main di Twitter juga. Twitter ya sama Facebook lah. Facebook. Iya. Oke. Ini luar biasa nih Sobat Series FM. Nah, kalau kita bahas perjalanan karir lagi nih Bang Rizky sendiri, apakah langsung terbang ke Jakarta dan tiba-tiba kenal dengan label atau mungkin merintisnya dari daerah itu seperti apa? Supaya mungkin ada yang lagi menonton, lagi menyaksikan subscriber kita bisa ambil pelajaran. Kami Medical Band 2009 masih mencoba untuk ikut festival pensi. Dan juga kita punya manajer namanya Pak Munte. Beliau juga yang memberikan kami dibimbing lah, bimbingan, arahan menjadi musisi yang profesional itu seperti apa. Jadi itulah di situ kita ikut festival, walaupun terkadang ada juara, kita kadang juga sama sekali nggak juara. Tapi itu pengalaman dan kita bertemu dengan para musisi lokal yang ada di Sumatera Utara ini, berkumpul jadi satu. Dan kami melihat dan menjadi inspirasi bagi Medical Band sendiri untuk bisa bukan hanya di tingkat lokal, kami ingin juga ke tingkat nasional. Makanya itulah kami berupaya semaksimal mungkin. Wow, satu pelajaran lagi nih. Jadi pada saat kita gagal, karena hidup nggak selamanya tentang kesuksesan. Kami kan? lebih banyak gagal waktu itu. 2009 itu posisi kami Medical Band itu, mohon maafnya nggak dilirik sama sekali oleh label-label lokal yang ada di Medan. Tapi kami berupaya mencoba, terus mencoba dan belajar. Itu dia. Karena dari genre ya. Iya, genre. Di rata-rata kan di Medan ini genrenya lebih ke rock gitu. Rock, ya. Kita metal memang, Melayu total. Pop enggak, pop Melayu. Pop Melayu pada waktu itu ya. Itu kan Lagi booming-boomingnya loh itu. Ada ST12 ya pada waktu Ada itu. ST12. 12. Jadi terinspirasi seperti itulah. Hijau daun. Hijau daun, gitu. ya. Oke, jadi inspirasinya dari sana cuman dikemas dengan kemasan dan juga branding yang berbeda dan itu ternyata terbukti Sampai mampu sekarang. menjual. Mampu sampai menjual, sekarang, insya Allah. gitu. Alhamdulillah. Perjalanan karir yang panjang, long story short, kira-kira dari beberapa tahun berkarir seperti itu, apa yang momen yang paling diingat banget oleh para personil Medical Band? Mungkin Topan lah dulu. Bang Topan. Katanya pernah sampai jumpa gitu ke pedalaman gitu enggak kemarin itu. Roadshow ya, roadshow. Pernah sih. beberapa roadshow. Beberapa sudah ada di Pandeglang, Banten nih. Iya. Oke. Dan juga pernah ke Cigombong. Cigombong. Nah di Cigombong nih yang lucu nih. Jadi pengalaman kami itu off air ya di Cigombong di daerah Jawa. Di depan itu fansnya Slanker. Di belakang itu Oi, fansnya Iwan Fals. Jadi waktu pertama kami nyanyikan lagu Slang, jadi semua tuh wah semangat. Nah, tiba di lagu kedua kami nyanyikan lagu Iwan Fals, kami dilempar sama sendal. Serius. Batu, bener. Iya. Yang tadinya kita semangat sampai ke depan, tiba-tiba mundur ke belakang. Mundur teratur. Ada. Sayang sekali. Dian kena gitar. Mungkin pada waktu itu mereka latihan lempar jumroh. Nah, itu pengalaman yang sampai hari ini nggak pernah kami lupakan. Karena kan kalau di Jawa mungkin sistem konser itu ada yang bawa bendera biasanya. Ya, bendera slang gitu kan. Tanpa menyinggung fans satu dan yang lainnya, memang untuk slankers ya, memang kan mereka militan banget itu ya. Militan. Jadi banget. setiap konser, walaupun slangnya tidak ada, tapi mereka tetap ikut. Betul. Itu waktu zaman itu. Wow. Ya. Jadi, luar biasa. Berarti. Kalau tiketing untuk main, bawa aja dulu lagu dari yang dia suka. Iya. Oh, triknya seperti itu. Kita Memang lihat ini dulu. kita miskomunikasi dengan panitia ya, panitia. Jadi kami nggak tahu sih sebenarnya di situ rupanya fansnya Slanker ya, dan ada juga OI, sebutannya OI ya, Iya, Iwan orang Fals. Indonesia. Nah,
Makanya itulah. Jadi kami karena miskomunikasi, kami bawa dua-dua. Rupanya yang satu aman, yang satu nggak aman. Orang kita yang ribut di lapangan. Iya, Wow, tapi wow. kami menyelesaikan lagunya. Jadi 2 lagu selesai. tetap profesional Habis itu ya. kami turun, Oke. pulang. Aku yang masak. Iya. Tapi pengalaman betul belajar dari pengalaman. Iya, benar. Nah, Bang Rizky, Bang Topan, Bang Dian, kalau kita bahas tentang beberapa personil yang mungkin menjadi sejarah gitu kan dari perjalanan karir dari Medical Band ini sendiri. Kira-kira selain yang ada di sini, pada waktu Medical Band terbentuk itu formasinya seperti apa? Waktu pertama kali terbentuk formasi kami lengkap. Ada manajer, ada juga gitaris, ada drummer, ada juga keyboard, bahkan ada biola juga. Serius? Iya, itu. Tapi Itu dimasukkan ke mana itu biola? Ada lagu yang memang pakai kan biola? ada pop Melayu. Kan dulu ada kita waktu sebelum ke Iya. pop ini, Iya. ke pop Iya, iya. dulu agak pop Melayu. Iya, jadi ada lagu kami yang mungkin nggak sampai ke nasional lah. Ada lagu lokal kami yang memang genrenya itu arahnya ke Melayu. Oh, jadi Gitu. memang harus ada instrumen Iya, biolanya instrumen di situ biola. dimasukkan. Oke. Nah, semakin kita sudah masuk ke label, personel kami juga karena kegiatan dan Iya. profesi yang tetap itu ya cuma kami 3. Kami 3 sampai sekarang. Ada juga sih dibawa ke ini ya, ke album yang ini satu Iya. yang bermelayu gitu. Oke, jadi ada genrenya benar-benar Melayunya agak kental gitu ya. Iya, dan benar. dibawa di album itu. Apa lagunya, Bang? Cinwan, cinta wanita. Oh. Kamu lelaki, aku wanita. Oke, Gitu. oke. Gitu dia. Kebalik, Bos. Oh, kebalik. Ya, kamu lelaki. Kebalik. Kebalik ya, itu dia. Itulah dia. Lagi aku wanita, ngapain? Iya. Aku lelaki, kamu wanita, gitu maksudnya, Dar. 16 menit. Kalau mau tambah 1 jam lagi 3.000 satu orang. Warnet. Warnet. Nggak apa-apa, nanti kan editor kita profesional banget. Ya. Nanti tinggal Paket jam 12 kan selesai. Ada. Oke. Nah, ngebahas tentang anggota nih. Jadi ada beberapa tadi yang memang seiring berjalan waktu dan juga ada beberapa alasan dari segi profesi, mungkin terbentur dari jadwal dan lain sebagainya. Mereka akhirnya tidak melanjut untuk jadi Iya, formasi iya, di bongkar pasang istilah Bongkar pasang. kami. Iya. Oke. Nah, profesi. Karena profesi sih masalahnya. alasan utamanya. Yang ada di sini. Kita tes dulu. Jadi, saatnya kita bermain kuis aib siapa. Kali ini aku ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ini lebih ke pernyataan. Jadi masing-masing personel dari Medical Band sudah memberikan pernyataan tentang aib mereka. Nah, aku akan bacakan. Tugas mereka adalah menebak kira-kira ini siapa ya kemungkinan besarnya punya aib seperti itu gitu. Nah, jadi pada saat nanti ada muka-muka suspek atau muka suspek yang mencurigakan, muka-muka tersangka ini kira-kira siapa gitu kan. Nah, wajahnya izin ditempelkan pakai kertas yang sudah disediakan. Oke. Pernyataan pertama. Pernyataan ya. Pernyataan pertama. Siapakah aku? Belum. Aku dari kumpulan orang-orang terbuang. Siapakah aku? Aku selalu minta balen rokok sesaat sebelum perform. Muka siapa yang mencurigakan? Siapakah yang sering minta balen rokok sesaat sebelum perform? 3, 2, 1, silakan tempelkan. Ke mana? Ke muka yang mencurigakan itu adalah aib dia. Dua-dua nih, dua-dua. Enggak nempel. Tolong tag. Nempel sendiri. Itu krim nyaman. Enggak apa-apa. Itu punya siapa? Enggak, punya saya.
Makanan luar apa? Enggak. Saling tempel. Tempel lo itu satu lagi. Enggak loh. Enggak. Kok kayak tonggok gitu? Seonggok. Oh, kena juga ya? Iya dong. Abang milih siapa yang kira-kira mencurigai? Enggak apa-apa. Siapakah aku? Aku selalu meminta. Aku selalu meminta balen rokok sesaat sebelum perform. 3, 2, 1, tempel. Oke. Dua. Bang Topan milih siapa aja? Nggak boleh. Jelek. Ya, tempel. Itu kena. Nah, dua. Aku kok konten. Bang Reski, kira-kira siapa yang sering minta rokok? Penentuan kan enggak. Ini rokok. Oke, this is the moment of truth. Siapakah aku? Aku selalu meminta balen rokok sesaat sebelum perform. Dan dia adalah Topan. Dua sih sebenarnya. Dua. Dicawat. Bang Topan. Ya, kayak diberain borok. Bang Topan kayak diberain borok. Oke. Aman. Pernyataan kedua. Bukan. Siapakah aku? Aku waktu kelas 6 SD masih sering mengompol. Aku adalah 3, 2, 1. Iya. Gini. Orang-orang itu biasa nutupin aibnya. Berarti kan pede. Iya, pede. Tapi belum tentu benar loh. Belum tentu tebakan kalian benar loh. Itu udah bener itu. Iya. Yang kelas 6 SD masih sering mengompol adalah Bang Reski. Kenapa ditepuk tangan? Suatu kebahagiaan bertanya. Kalau jarang-jarang kan. Jarang-jarang ada yang Kok macam obat nyamuk ini ya? Ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi aku pilih satu aja karena enggak, karena ini satu. tahu ya. Ini ada 2 pertanyaan, aku pilih satu aja karena kemungkinan ada satu orang yang sudah terpilih tadi, tapi ini tetap jadi aib dia seperti itu. Iya. Double aibnya. Double gerdang ya? Siapakah aku? Sewaktu tidur suara ngorokku seperti knalpot racing. Dan aku juga sering ngiler. Aku adalah Kenapa tuturan? Penentuan siapa? Aku nggak tahu. Oh, nggak pernah tidur bareng? Hah? Nggak pernah tidur. Kami tidurnya selalu berjamaah ya. Bang Topan. Aku adalah Dia. Ya kan rata-rata gitu sih. Iya. nggak sampai kayak Sebenarnya kalau juga sih. konsep ngorok itu karena kelelahan. Ya, karena kan itu ngorok musisi. Ya, jadi dia ada nada, ada ini gitu iramanya. Oke, Boleh dibersihin. Oke, Bersihin iya. bagian sebelah sini, Bang. Iya. Oke, dah. Ganteng Waduh. sekali. Nah, Bang, editor nanti di zoom ya, yang waktu dia seperti ini. Cantik, komersial sekali. Laku dijual sepertinya. Oke. Oke. Nah, jadi dari 3 pertanyaan, ternyata yang bisa menjawab itu tadi kan, atau jawaban yang benar tentang aibnya itu adalah Bang Rizky saja. Iya. Berarti ya kita bisa lihat ya, ternyata mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Bisa dituduh-tuduhan. Oh, saya Iya, tuduhan. iya.
kalian suka keributan. Iya. Boleh tidak mengenal satu sama lain, boleh tidak terlalu personal ya satu sama lain, tapi kita harus mengenal tentang karya mereka. Karena kita bahas tentang diskografi ataupun karya. Dari perjalanan karir 2009 ke 2013, kira-kira sudah berapa single kah, lagu kah, baik itu di daerah maupun mungkin pada saat masuk ke label nasional. Kalau di total keseluruhan dari lokal sampai ke nasional itu ada 2 album, berarti ada 20 lagu. Oh, satu albumnya 10? Satu album 10 lagu. Wow. Ada 2 album. Zamannya album ya. 3 album sih sebenarnya, cuma memang yang ada juga yang ini ya, yang masih kita pakai juga ke nasional, jadi tetap kita ambil 2 album, berarti 20 lagu. Ya. Sama ide dan label. Itu masih India rekam sendiri. Iya. Proses promo sendiri. Benar. Oke, jadi sebetulnya ada 3 album, Iya. tapi 2 album benar-benar Sebenarnya dua album, satu mini album. Oh, 2 album, 1 mini album. Mini album kan 5 lagu. Dengan genre lagu yang Berbeda sih. berbeda. Dengan masanya itu kami tetap yang pertama tadi pop Melayu, yang ini udah ke apa ya? Pop juga pop ya. Oke. Nah, jadi bahas tentang produktivitas. Nah, itu seberapa produktifkah Medical Band pada waktu itu? Kalau bicara produktivitas, kami totalitas ya, tanpa batas. Ya, kami tetap bicara produktivitas karena kita bicara label sih sebenarnya semua kita kembalikan kepada label. Kira-kira sudah berapa banyak lagu yang berhasil ditelurkan oleh Medical Band ini sendiri? Alhamdulillah kami sudah menghasilkan 2 album, di satu album itu 10 lagu. Wow. Makanya kita di label itu dikontrak selama 3 tahun. Di dalam kontrak itu jelas itu harus bisa menyelesaikan satu album itu ada 10 lagu. Dan untuk video klip yang secara nasional itu sudah kita syuting ya, itu udah 2 klip ya. Itu Obat Cinta dan juga Siang Malam. Ada 2 official video klipnya, yaitu Obat Cinta dan Siang Malam. Siang Malam. Sekedar informasi Sobat Series FM, Obat Cinta tadi sudah dibawakan di awal dan berarti kita mau dengar nanti Siang Malam. Mereka akan perform Siang Malam. Tapi sebelum itu, nah kira-kira alasan dari Medical Band ini tidak lanjut. Nah, ini kan pasti ada satu dan lain hal yang mungkin jadi jadi alasan utama. Kenapa dari pihak Medical Band sendiri memutuskan untuk stop untuk berkarya di Belantika Musik Indonesia? Kami kemarin 3 tahun dikontrak oleh label itu kita juga diskusi bahwasannya kontrak kami habis itu di tahun 2013. Jadi kita diskusi karena ada juga di kami kan masih yang proses kuliah, ada juga yang memang masih dalam pendidikan. Makanya kita diskusi musyawarah secara kekeluargaan. Kita mungkin hanya selesaikan 3 tahun kontrak, habis itu kita berkarir ke bidangnya masing-masing. Bukan bubar karena sesuatu hal yang negatif ya, tapi memang ini menjadi pilihan kita bersama sebenarnya bahwasannya cobalah kita menyelesaikan tugas kita dulu profesi kesehatan, baru nanti kalau suatu saat kita mengumpul lagi mungkin kita bisa membuat satu album lagi. Wow. Seperti hari ini. Seperti hari ini. Hari ini kita hari ini hari Sabtu. Minggu. Malam ya, Minggu. betul. Besok hari Minggu. Oh ya. Nah, hari ini kita kumpul lagi di sini, personil Medical Band juga ada beberapa yang di sini. Kira-kira ada nggak kepikiran untuk ngelakuin next step atau langkah selanjutnya? Kira-kira apa yang pengen dibuat ataukah memang udah deh fokus aja dulu deh karena memang kan satu dan lain orang sudah punya kerjaan, profesi masing-masing. Kami ingin buat tadi kan baru diskusi. Kita mau buat 2 video klip untuk 2 lagu kami. Wow. Itu lagu Salahkah dan OI ini. Wow. Tapi dengan teknologi yang hari ini ya. Wow. Nah, jadi kita mau coba berkarir kembali walaupun secara bertahap lah. Oke. Jadi Medical ini akan lahir dengan zaman yang hari ini ya, bukan yang zaman yang kami dulu karena pasti berbeda. Seberapa skala optimisme dari Medical Band untuk mungkin
masih merasa oh iya kami bakal diterima nih sama fans Medical Band yang namanya apa? Pasien medikal. Pasien Medikal. Bahkan Dharma jumpa ya. Oh iya, aku pernah jumpa nih ini cerita ya. Aku kan kerja dong. Hah? Udah kerja. Kerja. Jadi aku berangkat kerja pagi gitu kan. Nah di perjalanan aku ada jumpa abang-abang pakai baju pasien gitu. Aku gini, ini siapa? Kok masih ada pasien belum sembuh sampai sekarang? Gitu. Padahal Medical Band-nya kan sudah. Nama fansnya Oh, medikal, iya. pasien medikal. Pasien medikal. Maksudnya Medical Band kan sudah hilang. Sudah Redup gitu kan di Ya. 2013. Tapi pasien ini masih ada gitu. Aku lihat. Inilah reinkarnasinya medikal. Nah, jadi dari skala 1 sampai 100 kira-kira berada di skala mana pasien medikal itu excited untuk menerima. Kalau sekarang mungkin 60 ya. Oh, oke. 60. Karena kita yakin dengan podcast hari ini lahirnya medikal lagi gitu. Jadi ya kita mau buat satu karya kembali dengan konsepnya yang sistem digital hari ini, Oke. zamannya hari ini, ya kita akan upayakan bahwa medikal itu bakal punya regenerasi berikutnya. Tapi kami tetap ingin berkarya, ingin menjadi band legend walaupun dikatakan legend itu ya mungkin belum seperti band-band besar sih sebenarnya. Oke. Tapi sudah sempat dan juga sudah punya nama dong ya. Iya. Pada waktu itu. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Kayaknya Bang Dian nih ada apa ya? Ada closing statement yang pengen disampaikan Mungkin gitu. closing statement ke dia aja. Bang Dian, closing statement untuk subscriber, untuk Sobat Series FM yang mungkin lagi menyaksikan podcast ini. Kira-kira apa hal yang bisa disampaikan oleh Bang Dian sebagai personil The Medical Band untuk mereka? Ya untuk band indie ya tetap untuk band indie tetap berkarya. Cita-cita nggak cuma sampai di sebatas Sumatera Utara, kita bisa nasional ataupun internasional. Banyak sekarang pencarian bakat juga nggak mesti harus dari band ya. dari band. Solo juga udah banyak. Oke. Pokoknya jangan berhenti berkarya. Jangan pesimis ya. Untuk di musik, kalau punya hobi tetap salurkan hobimu. Wah, ini luar biasa. Biasa dia nggak bisa merangkai kata itu, dia mikir dulu ya kan. Nah ini dia udah luar biasa. Berarti inilah reinkarnasi medical band tadi. Ini ada progres yang luar biasa dari personil Medical Band. Enggak, udah selesai, udah selesai. Bang Topan. Ya, closing statement. Topan. Closing statement. Untuk yang lagi nyaksi ini podcastnya kita, kira-kira Bang Topan. Ya kalau di Kirain tadi tuh, Bang. intinya tetap berkarya ya dari hal apapun ya, baik di musik, baik di Bidang-bidang lain. bidang lain ya, tetap berkarya walaupun sekarang kan lagi masa pandemi ya. Yang namanya berkarya itu kita bisa Dari segala sudut. Iya, dari segala sudut tuh. Maka jagalah kebersihan ya. Bang Rizky, ngebahas tentang pandemi tadi, kira-kira bagaimana generasi muda yang memang masih punya passion di situ, masih punya mimpi di situ, tidak terkendala dan tidak stuck di posisi karena pandemi ini. Kayaknya mereka tuh kayak wah hilang semangat, pesimis dan lain sebagainya. Bisa berkarya dengan digital. Sekarang kan smartphone udah ada Android dan lain sebagainya, ada YouTube, ada Facebook dan lain sebagainya. Nantinya manfaatkan yang ada itu. Karena kami juga akan mencoba mengarah ke situ supaya lagu-lagu Medical Band ini tetap dikenang, menghibur. Bahwasannya ada loh band lokal Sumatera Utara yang memang sudah sampai ke nasional. Wow. Gitu. Give a random applause ya untuk Series 7. Tapi kira-kira nanti kalau memang ada project lagi, namanya tetap Medical. Tetap Medical. Tapi kan profesinya bukan di ini semuanya. Apa? Oke, baik. Terima kasih Medical Band sudah mau datang ke podcast Reserve. Terima kasih. Kira-kira kalian yang pengen dengerin lagu dari Medical Band atau nonton video klip dari Medical Band, kalian bisa Cek di YouTube. Cek di sini ya Pak. Ini videonya. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu. Dharma
pamit. Kami pamit Medical. Dadah. Siang dan malam ku merindukanmu. Siang dan malam yang terbayang hanyalah cantik-cantik wajahmu. Ini bukanlah rayuan, sumpah mati aku cinta. Demi Tuhan aku sayang. Siang dan malam ku merindukanmu. Siang dan malam yang terbayang hanyalah cantik-cantik wajahmu. Ini bukanlah rayuan, sumpah mati aku cinta. Demi Tuhan aku sayang, hanya padamu seorang. Kedua kali aku melihatmu, semakin gila, semakin aku tak menentu. Aku mabuk kepayang, pikiranku melayang, berharap engkau kan jadi milikku. Siang dan malam ku merindukanmu. Siang dan malam yang terbayang hanyalah cantik-cantik wajahmu. Ini bukanlah rayuan, sumpah mati aku cinta. Demi Tuhan aku sayang, hanya padamu seorang.